selamat datang di Blitar Talk bersama saya Risa Ismaya. Kali ini kita akan membahas berbagai informasi seputar Blitar yang tentunya akan kita hadirkan untuk Anda semuanya. Dengan tema yang luar biasa, dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini saya juga hadir bersama dengan beliau-beliau yang siap memberikan informasi terupdate terkait dengan Blitar di Blitar Talk ya. Untuk edisi perdana kali ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kali ini. Bersama dengan Kepala Dinas Peternakan Blitar ada Bapak Toha Masuri. Selamat sore Bapak sekarang. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan juga kali ini bersama dengan Wakil Ketua Panitia Pusat HATN Bambang Suharno. Pak Bambang, selamat sore. Selamat sore. Ya, kali ini kita temanya memang luar biasa ya Pak ya, terkait dengan HATN. Kalau saya bilang HATN pasti yang di rumah juga bertanya-tanya, HATN itu opo tuh Risa? Pasti banyak yang gitu ya Pak ya. Betul. Memang kita bikin penasaran Pak. Karena episode perdana seperti ini kita berkenalan dengan tema, juga berkenalan dengan narasumber yang memang jauh-jauh datang ke Blitar dengan misi, tentunya ada misi mengenalkan berbagai hal yang luar biasa yang sebenarnya Blitar punya Pak. Termasuk event yang seperti yang tadi saya sampaikan, HATN, Hari Ayam dan Telur Nasional. Dan kegiatan ini atau acara ini baru pertama kali diadakan di Pulau Jawa, langsung diadakan di Blitar yang notabene kita tahu Blitar ini termasuk Pak Toha penghasil telur dan ayam yang memang memenuhi kebutuhan nasional seperti itu. Pak Bambang, kesan pertama ketika rawuh di Blitar apa ini Pak? Pertama ingatnya Bung Karno kalau pertama. Yang kedua, udah sebelumnya udah pernah kesini. Yang kedua ingatnya telur. Karena dari dulu kita sudah tahu bahwa Blitar itu adalah produsen telur terbesar di Indonesia. Dan banyak daerah harus belajar ke Blitar untuk menjadi peternak ayam petelur. Iya. Kalau saya dapat jobnya dari Pak Toha kemarin waktu kita dialog itu Pak ya, Blitar itu terkenal ndok, Mbak Riza, ndok. Kalau Jawa kan medok gitu ya, ndok ya. Blitar ndoknya viral gitu. Pasti banyak tanya gitu Pak Toha. Kemarin mungkin Pak Toha juga karena yang saya tahu Pak Toha akhir-akhir ini banyak bersosialisasi tentang bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi ke masyarakat pentingnya telur dan ayam gitu ya Pak ya. Nah kali ini alhamdulillahnya di kesempatan kali ini Blitar Talk perdana menghadirkan beliau narasumber Pak Bambang ini yang membawa event yang luar biasa di Blitar ya Pak. Betul, iya. Nanti kita akan membahas, kita kupas lebih lanjut terkait dengan HATN ini apa, kemudian mengapa sih kok harus dilaksanakan di Blitar, terus nanti efeknya untuk masyarakat Blitar itu seperti apa yang kita tahu, dan kita harap juga Pak Bambang juga Pak Toha nanti bagaimana memaksimalkan potensi hasil telur dan ayam yang luar biasa ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu. Dimana kalau kita pengen sampaikan juga ke masyarakat, banyak isu-isu yang masih negatif terkait dengan ayam sayur. Kalau kita nyebutnya ayam sayur Pak Bambang. Ayam sayur ya. Orang biasa ya bahasanya, anu pitek sayur ya. Ayam potong gitu. Dan telur. Tapi kadang-kadang banyak juga masyarakat yang menyampaikan seperti ini. Lek, doki kok iso marahi bisulan ya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang menyampaikan kalau ayam itu kan enggak seperti ayam kampung loh Mbak, kalau ayam sari disuntik, nanti adanya gini ya, banyak obat dan sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Bambang, Pak Toha juga, dan nanti kita upayakan juga informasi dari Pak Toha, apa sih yang akan dilakukan dinas peternakan ke depannya, walaupun nanti HATN-nya sudah selesai, misalkan 15 Oktober untuk puncaknya ya Pak. Betul, sudah selesai, kelanjutannya seperti apa sih HATN yang ada di Blitar, apakah cukup sampai di situ, atau nanti kita bikin event-event luar biasa yang impact-nya ke masyarakat lebih baik lagi, biar orang nggak milih kerupuk daripada milih telur. Saya dulu pernah ada yang menyampaikan orang tuh banyak yang suka maem itu Mbak Isa pakainya kerupuk, padahal kalau kita pilih telur harganya itu nggak beda jauh, tapi kandungan gizi dan proteinnya itu lebih banyak di telur gitu ya. Jadi kita mengenalkan telur lebih dalam ke masyarakat Blitar. Jadi nanti kita akan kupas habis Pak Bambang juga Pak Toha bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat manfaat ayam dan juga telur. Ya, oke. Untuk masyarakat Blitar tentunya nanti ada informasi-informasi menarik di mana dialog kita atau acara kita di kali ini bisa di-share ke masyarakat. Karena rentang waktunya masih lama Pak Bambang ya? Iya, 15 Oktober. 15 Oktober.
Nanti puncak acaranya akan di 15 Oktober. Di 15 Oktober. Maksimalkan gitu Pak ya nanti. Iya. Ada event yang luar biasa yang siap untuk di launching ke masyarakat Blitar. Kita akan break sejenak, kita akan kembali lagi nanti dengan informasi-informasi yang lebih menarik dari Pak Toha juga Pak Bambang. Kita kembali lagi di Blitar Talk. Kembali lagi di Blitar Talk, dan kali ini masih bersama dengan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio saya di edisi perdana yang siap berbagi informasi terkait dengan berbagai kegiatan yang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat Blitar ya. Kalau kita bilang HATN, Hari Ayam dan Telur Nasional, itu luar biasa. Orang mindsetnya kalau di Blitar, ini Pak Toha ya, sudah kalau Blitar ini endok dan ayam gitu ya. Itu bahasa yang sering saya dengar Pak. Dan mungkin Pak Toha juga sekarang di Dinas Peternakan ya Pak ya. Itu paling sering, Pak di Blitar itu yang terkenal apa? Telur gitu kan. Endoknya biasa aja. Pasti ditanya harga ya Pak ya. Ya terjadi seperti itu Pak. Di masyarakat seperti itu. Waktu dinas keluar kota juga seperti itu Pak. Iya, sama. Endok regane piro? Iya Pak. Blitar. Sudah identik berarti ya Pak ya. Identik dengan ayam dan telur. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan Pak Bambang. Tapi masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya ada hal-hal yang masih belum dihilangkan, perasaan-perasaan takut terkait dengan telur yang katanya bisa bikin bisulan, kemudian ada juga terkait dengan kalau kita konsumsi ayam sayur itu atau ayam potong itu terlalu banyak, itu kan banyak ada obatnya tuh, karena kalau bahasa saya apa ya Pak bilangnya, kayak dikarbit gitu loh biar cepat gede ayamnya gitu. Itu gimana Pak Bambang itu? Ya itulah, justru itulah kita kenapa ada Hari Ayam dan Telur Nasional itu awalnya memang dari situ. Masyarakat kita masih sering termakan isu tentang ayam disuntik hormon gitu, padahal secara ekonomis tidak memungkinkan. Biaya obat di ayam itu paling Rp1.000. Harga hormon itu $5 loh misalnya secara normal. $5? Iya, kan nggak mungkin seorang peternak nyuntik ayam nggak dapat profit ya? Nggak, udah babak belur lah udah pasti. Jadi ayam itu cepat besar itu memang karena faktor perbaikan mutu genetik dari para ahli yang di persilangan selama puluhan tahun gitu loh. Ada ilmunya ya? Ada ilmunya. Jadi itu namanya ilmu genetika. Sama lah kalau kita bicara padi kan dulu setahun berapa kilo, sekarang per hektar berapa, sekarang berapa kan naik. Jagung dipelihara berapa lama, sekarang lebih cepat. Itu kan faktor genetik. Ayam juga begitu, 1 kilo bisa dipelihara cukup sebulan atau kurang gitu ya, untuk menghasilkan 1 kilogram hidup gitu. Itu semata-mata faktor genetik gitu. Kalau yang telur itu Pak? Telur sama saja kan. Telur kalau soal bisul itu kadang-kadang masyarakat kita itu kan menggeneralisir kasus satu. Itu kan dalam keilmuan kan satu tidak bisa mewakili semuanya kan. Betul. Nah, ada orang yang alergi terhadap telur tapi jumlah itu sangat sedikit. Bisa dihitung lah. Iya, ada kasus seperti itu. Tapi itu tidak membuat semua orang harus menghindari telur gara-gara satu orang menjadi itu. Dan itu pun makannya harus sangat banyak untuk menjadi bisul gitu, katakanlah begitu kan. Jadi seperti itu, dan telur adalah sumber protein yang paling lengkap gitu menurut ahli gizi. Makanya kalau dalam ilmu gizi itu ada istilah setara dengan protein telur. Artinya kalau sudah setara berarti itu paling bagus gitu. Makanya misalnya ditulis 90% dari protein telur, berarti nilai gizinya itu 90% dari telur itu menjadi patokan gizi protein yang paling lengkap gitu. Saya mewakili masyarakat awam Pak. Biasanya kita memang harusnya merubah mindset masyarakat ya. Dari betul. Yang tadi bilang kalau telur itu bisa bikin bisulan, kemudian daging itu pasti disuntik hormon. Akhirnya mereka konsumsi telurnya itu kalau bisa dibilang nih rata-rata ya. Yang saya tahu dari teman-teman saya itu paling konsumsi telur itu seminggu cuma 2 kali. Atau 2 butir telur biasanya. Padahal kalau kita mau hitung-hitungan nih Pak terkait hemat dan lain sebagainya, kalau hemat itu berarti mikirnya kan kemanfaat juga ya Pak ya, untuk diri kita maksudnya. Betul. Itu sebenarnya kalau kita hitung-hitungan tuh masih kita murah makan telur ya Pak ya. Iya dong. Dengan protein yang tinggi yang pasti. Gitu ya. Apalagi di Blitar harga telur kan lebih murah pastinya dibanding kota lain kan. Di sini berapa? Sebutir nggak sampai 2.000 kan? Ya, pokoknya 1 kilo terakhir 25.000. 25.000 kan? Kita bikin rata-rata iya. 25.000 kan isinya 16 kan, nggak sampai 2.000 kan? Betul.
Di Jakarta harga kerupuk itu 2.000 loh satu. Sama dengan satu harga masa bisa lebih mahal kan berarti karena di sini tuh begitu loh Pak Toha. Ini ya, Mas. Iya, tapi betul masyarakat kita nggak sadar bahwa harga kerupuk segitu mahalnya. Saya sudah mencermati harga kerupuk tahun 80 dengan sekarang. Sudah saya punya datanya. Tahun 80-an satu butir telur setara dengan sekitar 25 sampai 50 kerupuk loh dulu. Bapak mungkin ingat tahun 80 beli kerupuk murah banget kan? Sekarang satu butir telur hanya satu kerupuk. Artinya apa? Harga kerupuk udah naiknya itu berkali-kali lipat. Nah, kenapa telur menjadi sedemikian murah? Nah, ini jadinya murah kan dengan membandingkan itu. Itu adalah berkat dari semua pihak ya, dari breeder, dari ahli pembibitan ternak ya, pembibitan unggas, dari peternak sendiri, dari pabrik pakan yang mensuplai pakan yang bagus, dan dari dinas tentunya yang di Blitar bisa ikut kontribusi membangun peternakan yang luar biasa gitu ya. Ini kayaknya sepele Pak Toha, tapi kayaknya dari dinas peternakan nanti juga bikin event bagaimana bisa merubah mindset masyarakat yang katanya makan telur itu jadi bisulan, daging itu bahaya, jadi enggak gitu Pak. Kira-kira tidak hanya dinas peternakan saja, ini harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada ya, semuanya terlibat, termasuk dokter, ahli gizi, sosialisasi tidak kalah juga mbah-mbahnya. Karena nenek-nenek ini kadang masih punya kepercayaan, banyak mengaruhi ke anaknya, jangan makan telur, nanti gatel. Ini harus kita rubah. Kalau tadi disampaikan dengan kerupuk, kita bandingkan kalau saya dengan ote-ote misalnya gitu. Veggie. Istilahnya banyak ya Pak. Itu kalau nggak salah sekarang sudah 1.000 atau 2.000. 2.000 ya. Kalau kita lihat bahayanya, kita nggak mendiskreditkan kan ote-ote ya, nanti kita enak juga dengan yang usaha ote-ote. Kita bandingkan nilai gizinya gitu. Kalau telur tadi dinegatifkan karena akan ada lemak, ada kolesterol, ada macam-macam. Yang padahal di tulisan-tulisan sudah banyak sekarang yang beredar, tidak ada kolesterol, lemaknya juga tidak bahaya. Cuma cara ngolahnya mungkin yang perlu kita sempurnakan ya, kita tidak pakai minyak yang sudah sering dipakai, gorengnya cukup diolesi saja bisa. Kemudian kalau direbus, mungkin rebusnya tidak sampai matang yang kering itu berarti masih bagus, setengah matang saja. Nah, kemudian kalau veggie kita bandingkan, coba dengan kalau beli veggie itu kemudian kita taruh di tisu atau diperes, itu minyak semua ya. Mungkin lebih bahaya itu daripada telur sebenarnya. Jadi kita harus menghapus sedikit demi sedikit kebiasaan untuk takut dengan telur. Merubah mindset sekali lagi. Jadi kita bisa bersama semua ini. Jadi kami juga berarti menyampaikan bahwasanya itu hanya ketakutan di masyarakat itu sendiri dan mitos ya Pak ya. Jadi itu ya tentang telur tadi, kolesterolnya kolesterol bagus yang ada di telur itu. Kemudian banyak bahaya karena masalah masaknya tadi, minyaknya itu. Begitu. Cara pengolahannya berarti nanti lebih diperhatikan. Biar nilai gizi dan proteinnya itu bisa masuk ya. Lebih banyak menghilangkan yang bahayanya kayak gitu. Jangan terlalu takut dengan telurnya. Bahkan semua makanan mungkin juga bisa bahaya kalau cara konsumsinya juga tidak benar juga. Cara pengolahan dan konsumsinya nggak karena tidak semua orang itu ketika makan telur kemudian bisulan. Mungkin ada yang makan telur kemudian bisulan, tapi dia mungkin memang punya alergi, bisa saja. Nah sekarang mungkin air putih saja yang tentunya sehat diminum 2 liter sehari, ketika itu diminum oleh orang yang punya penyakit ginjal, kan tidak boleh. Hanya ditetesin saja. Padahal air itu tergantung bagaimana cara konsumsinya juga. Termasuk orangnya yang Tapi saya kaget benar Pak Bambang, HATN ini ada di Blitar dan saya baca di media-media, kemudian dari informasi-informasi dari teman juga. Kenapa kok Blitar? Oh itu. Tadi selain tadi Pak Bambang menyampaikan bahwasanya di sini ini penghasil telur dan juga ayam yang cukup memenuhi kebutuhan pasar nasional. Selain itu apa Pak Bambang yang membuat Blitar yang dipilih? Sebenarnya itu tokoh perunggasan di Blitar itu ngejar-ngejar saya terus itu. Gitu ya Pak? Sampai ke Bukit Tinggi saya dikejar-kejar. Pak Bambang kenapa nggak pernah di Jawa gitu kan? Gitu ya. Nah, kita kan punya tim juga di pusat ya. Selama ini dari yang pertama sampai yang ke-12 itu di luar Jawa semua, mulai dari Bali ke
Makassar, ke Kupang, terakhir itu di Bukit Tinggi tahun kemarin itu ya. Seperti itu lah, di Bukit Tinggi itu Pak Dayat, tokoh kita itu dari Blitar, itu langsung ini gerak cepat. Gimana kalau kita di Blitar? Ya, akhirnya disitulah kita putuskan dengan mempertimbangkan bukan sekedar karena usulan beliau, tetapi memang kita juga mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya itu tadi bahwa Blitar adalah sentra perunggasan khususnya petelur di Indonesia. Dan saya lihat seperti di daerah lain, seperti di Sumatera Barat itu juga ternyata belajarnya ke sini juga, bagaimana mengembangkan petelur di sana. Jadi ini luar biasa Blitar itu. Kalau saya boleh membantu Pak Dayat, bela Pak Dayat. Telurnya lengkap. Nah ini punya telur ayam kampung, telur ayam ras punya, telur ayam bebek, telur bebek lengkap ya, lengkap. Dan ada juga telurnya serdadu yang bulat-bulat kecil juga, lengkap semua ada. Semua ada. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, insya Allah di Blitar ada semua. Ya. Berarti nanti tinggal nunggu upaya juga nih dari Dinas Peternakan. Kan kalau HATN ya Pak ya, untuk fokusnya nanti di tanggal 15 Oktober. 15 itu acara puncaknya. Ada kegiatan apa aja Bu Pak nanti? Besok kita seminar di Unisba tentang pulet ya. Pulet itu apa ya? Ayam darah ya. Ya, bagaimana memanage persiapan untuk menjadi ayam petelur gitu. Itu yang hadir para peternak di wilayah Blitar, dan melalui Zoom itu dari luar daerah ikut juga banyak juga yang ikut karena kita mengundang seorang expert internasional, orang Indonesia tapi sudah diakui sebagai ahli dunia gitu ya, namanya Profesor Budi Tanganjaya. Itu kalau di industri perunggasan udah tahu lah, itu master udah paling top lah, jadi pembicara di berbagai negara gitu. Kok tiba-tiba saya merasa bangga jadi orang Blitar ya Pak ya? Harus dong. Karena yang kita tahu kalau kan biasanya sesuatu itu ketika orang luar dulu yang maksudnya luar daerah gitu Pak ya, nyampaikan Blitar ini top loh, ternyata penghasil telur dan ayam yang begitu luar biasa. Kok kamu nggak bangga? Kenapa bangga harus teriak-teriak ya? Saya ekspresikan dengan saya mensyukuri di Blitar ada seperti itu, dan berarti nanti tinggal saya sampaikan ke dinas terkait karena memang saya di media begitu, Pak Toha, Pak Bambang. Jadi saya pengen tanyanya ke Pak Toha ini, nanti setelah ada HATN ini acaranya berlangsung dengan semoga sukses, misalnya seperti itu. Nanti upaya kedepannya dari dinas seperti apa nih Pak? Kan nggak harus sampai HATN berhenti sudah selesai kan Pak? Pasti ada kelanjutannya dari dinas nanti seperti apa? Itu seperti apa Pak? Ya, kalau harapannya yang jelas itu pengaruh pada masyarakat kita juga, nasional juga. Karena tingkat konsumsi telur kita itu di nasional masih rendah. Ini harus kita tingkatkan. Itu bukan hanya di peternakan tentunya ya, semua. Sinergi saya sampaikan semua tadi. Kemudian yang di bidang kami sendiri tentunya kita meningkatkan pembinaan di budidaya. Perunggasan ini harus kita tingkatkan kualitasnya, karena persaingannya juga semakin tinggi. Beberapa daerah juga sudah mulai bikin peternakan. Nah, di Blitar harus yang ini dulu jadi sentralnya perintisnya ya, hilang gitu. Gurunya itu Blitar itu gurunya petelur itu. Tapi selama mobiling ini Pak Toha yang masih jadi kunci ya di Blitar ini masih jadi unggulannya apa Pak kira-kira? Dari peternak-peternaknya apa Pak? Salah satunya adalah self mixing. Jadi karena pakan ini mahal, nah ini jalan mencampur pakan sendiri. Campur pakan sendiri, bikin pakan sendiri. Pakan mandiri. Ini yang harus kita tingkatkan. Pak Toha, kita break sejenak, masih di Blitar Talk. Kita akan kembali lagi setelah informasi berikut. Masih di Blitar Talk kali ini dan juga masih dengan narasumber yang luar biasa. Masih bersama dengan Bapak Toha Masruri, juga ada Pak Bambang Soeharno yang dari jauh-jauh dari Jakarta ya Pak, datang ke Blitar. Terima kasih loh Pak hadirnya. Sama-sama. Informasinya juga. Sambutannya juga luar biasa. Terima kasih. Kita adem ya Pak ya. Jadi tadi menyambung lagi Pak Bambang, kita sudah sampaikan untuk HATN di Blitar ini persiapannya begitu luar biasa. Kedepannya seperti apa lagi yang ingin disampaikan Pak Bambang terkait dengan HATN yang ada di Blitar? Maksudnya acara? Iya, acaranya. Oh ya, kalau acara kan kita sudah tadi juga barusan meeting untuk persiapan akhir. Jadi nanti banyak acara dalam rangka
menyongsong maupun hari-harinya. Jadi masyarakat Blitar diharapkan partisipasi ya, karena ini kebanggaan Blitar. Nanti ada jalan sehat, ada senam bersama, ada basar, mungkin juga teman-teman peternak akan jual telur murah dan sebagainya. Itu manfaatkan momen itu. Kemudian juga ada berbagai macam talkshow ya, edukasi melalui radio dan lain-lain itu ya, sehingga ini mudah-mudahan akan berdampak ya. Kalau konsumsi telur dan ayam itu meningkat, tentu saja kita punya peluang Blitar akan semakin besar sebagai produsen telur dan ayam gitu ya. Modalnya Blitar juga untuk mempublikasikan kekayaan yang ada di Blitar. Iya, jangan-jangan banyak masyarakat yang kurang tahu. Kalau kami orang peternakan sih paham betul, tapi di luar itu. Kemudian juga ada sosialisasi gizi ya. Nanti insya Allah Ibu Gubernur akan membuka acara. Okay. Ya, gitu. Kita akan tunggu nanti HATN seperti apa, Pak Bambang, dan semoga dengan hadirnya di Blitar ini memicu daerah-daerah di Pulau Jawa lain juga berkesempatan untuk menjadi tuan rumah, karena selama ini banyak di luar pulau ya Pak Bambang. Betul, iya. Nanti seperti itu HATN. Untuk kelanjutannya nanti juga setelah HATN mungkin dari teman-teman panitia seperti apa Pak? Oh iya, jadi kita sudah sampaikan kepada panitia lokal atau panitia khusus bahwa HTN itu jangan berhenti di sini, karena misi kita kan mengedukasi masyarakat supaya lebih banyak mengkonsumsi ayam dan telur ya, sehingga harus diteruskan itu. Tadi juga sudah punya ide seperti membantu telur ke masyarakat untuk mengatasi masalah stunting dan sebagainya gitu kan Pak ya. Ya, stunting tahu ya maksudnya ya. Ya. Apa itu Pak? Nanti Pak tahu. Stunting yang kita tahu ya. Karena memang pemenuhan gizi yang Iya, jadi masalah lambat tumbuh gitulah bahasanya kan ya. Lambat cerdas. Jadi masalah serius loh Pak. Masalah serius di Indonesia, dan Presiden juga menyampaikan salah satu yang bisa berperan untuk mengatasi itu adalah telur. Ya kan, karena itu paling mudah untuk dibagi-bagi. Nah, itu jadi harapan kami itu diteruskan, dan tahun depan tetap ada acara HTN di sini mandiri gitu loh, supaya dengan panitia lokal. Iya dong, terus saja gitu. Jadi ini embrionya. Iya, jadi supaya setiap tahun karena di daerah lain juga tetap mengadakan yang sudah pernah jadi. Dilanjutkan pokoknya ide-ide kampanye gizi ayam dan telur itu diteruskan di berbagai daerah. Jadi syukur alhamdulillah itu mudah-mudahan membantu konsumsi meningkat, sehingga perunggasan atau peternakan unggas itu semakin terus maju. Begitu. Jadi sampai jauh ke sana ya Bapak. Dan ini ya, Indonesia itu termasuk 10 besar produsen telur dan ayam dunia loh. Dunia ya Bapak? Dunia loh, negara Indonesia itu. Dengan konsumsi masih rendah loh. Coba kalau kita tingkatkan. Sekarang nomor 10, mungkin nanti nomor bisa harusnya dengan penghasil telur dan ayam terbesar, harusnya konsumsinya juga lebih besar. Iya, justru itu. Iya, harusnya begitu. Jadi kita konsumsi meningkat, nggak usah khawatir. Teman-teman peternak tetap bisa menyediakan, tidak perlu impor. Cukup diatasi dengan produksi dalam negeri. Iya, bisa itu. Semoga terjadi seperti itu. Iya, betul. Teman-teman sekarang, Pak, kalau tadi saya disampaikan oleh Pak Bambang, HATN harus berlanjut dengan tim atau panitia dari lokal yang upayanya bisa mempertegas bahwasanya kalau kita konsumsi telur dan daging ayam itu memang dibutuhkan untuk mengatasi misal stunting tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Kalau dari Dinas Peternakan seperti apa Pak yang mungkin bisa disampaikan terkait dengan HATN, kemudian event-event yang diselenggarakan oleh teman-teman dari ternak ini Pak? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Bambang saya sangat setuju ya, kita bisa tiap tahun diadakan kegiatan seperti ini sehingga bisa menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi telur yang tadi masih rendah. Kemudian yang kedua, Blitar ini yang sebagai produsen telur ini jangan sampai nanti juga hilang. Kita harus bangkit. Titik tolak ini sekarang kita ditaruh di Blitar ahli ayam dan telur ini. Saya kira ini satu titik tolak yang bagus, karena beberapa saat yang lalu kita kan sempat agak terpuruk ya ternak kita. Jadi ini masa bangkit yang bagus dan meningkatkan budidaya yang lebih baik lagi. Kemudian selain di bidang usahanya yang para pengusaha telurnya, kita juga meningkatkan
pada masyarakat agar memanfaatkan pekarangannya. Jadi dipakai untuk pelihara ayam 1-2 ekor kan nggak masalah, bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Sosialisasi lagi ya, Pak ya. Itu nanti kemudian yang tidak kalahnya tadi adalah ikut sertanya para peternak-peternak usaha-usaha ini untuk membantu para penderita stunting agar segera tergusur stunting. Jadi Blitar nggak ada, masa Blitar yang pusatnya terus ada stunting, ini kan sangat ironi. Nah, ini dari teman-teman peternak ini juga punya upaya untuk membantu kita dari pemerintah untuk menyisihkan sebagian hasil telurnya ini disampaikan para penderita stunting. Ini nanti kira-kira sangat membantu sekali untuk membantu mengentaskan kita dari stunting. Dan yang pasti disampaikan Pak Bambang tadi, ketika sudah dilimpahkan ke panitia lokal untuk tahun-tahun berikutnya Pak Bambang ya, otomatis di Dinas Peternakan support dong Pak. Kita akan bersama dengan semua komponen yang ada. Kita di Blitar ini sudah membentuk banyak kelompok Pak. Jadi selain ada PINSA, ada asosiasi-asosiasi yang lain, ada operasi yang lain, sehingga para peternak itu bisa hidup berkelompok yang akan memudahkan kami dalam mengadakan pembinaan maupun menyampaikan informasi. Yang pasti seperti itu. Terima kasih Pak Bambang untuk informasinya, dan harap apa yang disampaikan tadi bisa untuk teman-teman yang mungkin sekarang ada di rumah menyimak kita gitu ya, lebih bisa aware dengan Blitarnya, dengan potensi yang ada. Mungkin tidak banyak yang menyuarakan bahwasanya oh Blitar ini memang sentranya ayam dan telur, mungkin hanya secara diam-diam menyampaikan gitu ya. Tapi dengan adanya event yang sekarang memang dipublikasikan, ini bisa ketok tular gitu loh Pak Toha ke yang lain gitu ya. Nanti bisa disampaikan ke semuanya. Pak Toha, terima kasih waktunya. Sama-sama. Pak Bambang di edisi perdana Blitar Talk, terima kasih sudah datang ke Blitar. Semoga berkesan untuk yang kesekian kalinya di Blitar. Saya tunggu untuk kehadiran lagi di podcast kita kali ini. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Demikian untuk Blitar Talk edisi perdana kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan. Kita sambung di edisi berikutnya dengan topik yang lebih luar biasa. Ayam dan telur dari Blitar untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.